Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, lebih semangat belajarnya agar memahami materi pelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan muatan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. KD 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Tujuan pembelajaran siswa mampu memahami perbedaan antara interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi yang pertama interaksi sosial, yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Interaksi individu dengan individu adalah seorang yang melakukan interaksi dengan satu orang lainnya. Yang pertama contohnya saling berjabat tangan, yang kedua contohnya seorang dokter memeriksa pasien, dan contoh yang ketiga seorang ayah yang mengajarkan anaknya belajar. Individu dengan kelompok adalah satu orang berhadapan dengan orang banyak. Contoh yang pertama yaitu satu orang guru mengajarkan beberapa murid di sekolah. Contoh yang kedua yaitu seorang ustadz sedang berceramah di depan para jamaah. Kelompok dengan kelompok adalah interaksi banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh yang pertama yaitu dua tim melakukan pertandingan sepak bola. Contoh yang kedua yaitu melakukan pertandingan atau perlombaan tarik tambang oleh dua tim. Contoh interaksi yang terjadi, nelayan dan nelayan lainnya sedang melakukan memancing ikan di laut agar nantinya diperjualbelikan di pasar. Oleh karena itu, maka kita sebagai manusia harus berinteraksi dengan lingkungan hidup yang baik agar senantiasa menciptakan atau melestarikan kehidupan yang baik pula. Sebaliknya, jika manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup secara sembarangan, maka akan dapat merusak lingkungan sekitar dan menimbulkan kerugian bagi manusia sendiri. Mari kita mengerjakan latihan dengan cara berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Setelah membentuk kelompok, anak-anak dipersilakan untuk berdiskusi bersama kelompoknya mengenai gambar tersebut. Setelah itu, dipresentasikan ke depan kelas masing-masing perwakilan kelompok. Wah, pintar sekali anak-anak untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi, dari gambar tersebut termasuk interaksi sosial antar individu di mana saling bekerja sama agar pekerjaan tersebut terselesaikan dengan mudah dan cepat. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pada hari ini yaitu interaksi manusia dibagi menjadi 2. Ada interaksi sosial di mana individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan ada interaksi sosial dengan lingkungan hidup. Baik anak-anak, materi pada hari ini dicukupkan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.